Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pada pagi hari ini, saya ingin mengisi pagi sambil menunggu kegiatan yang tidak pasti karena work from home. Jadi kita bekerja sesuai dengan panggilan dan kebutuhan yang ada. Nah, pada pagi hari ini saya ingin membahas atau berdiskusi dengan teman-teman sekalian terkait dengan fenomena makanan, minuman, fashion, syar'i yang akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, sudah beberapa tahun ke belakang ini ramai sebetulnya di masyarakat dan terkesan masih malu-malu kucing. Malu-malu kucing dalam artian mereka terkadang terkadang menawarkan sembari melihat reaksi pasar atau reaksi masyarakat bagaimana. Ketika mereka itu abai, mereka akan lanjut dengan pemikiran mereka, dan ketika masyarakat bereaksi, mereka akan bersembunyi. Sistemnya gerilya seperti itu, gerilya pemikiran. Nah, gerilya pemikiran seperti ini bagi menurut saya itu sangat berbahaya sekali. Mengapa? Karena hal ini secara tidak sadar, terkadang ketika kita disibukkan dengan satu dan lain hal, mereka itu akan terus menggerogoti pikiran kita dan akan terus mempengaruhi orang-orang di sekitar kita atau minimal dari kita terhadap pemikiran-pemikiran tersebut. Ini Islamisasi atau bahasanya bukan Islam, saya menyebutnya dengan Islamoholik, ya, mabuk agama, mabuk Islam. Ini sebuah tindakan yang hulu itu berlebihan di dalam agama, ya, berlebihan di dalam agama, istilahnya adalah hulu. Nah, salah satunya adalah seperti beberapa saat yang lalu ini saya berusaha ingat, saya akan berupa membuka memori terkait dengan Islamoholik yang ada selama ini, atau mabuk agama Islam. Yang pertama, yang sejak awal paling lama itu ya adalah tentang khilafah. Ini sudah lama. Ini menurut saya paling awal, ketika segala sesuatu itu dipaksakan menurut tafsiran segelintir pihak, yang itu pun belum melalui telaah akademisi, jadi belum melalui telaah keilmuan yang mapan dan cenderung dipaksakan. Pertama, isu-isu yang paling awal sejak zaman ke Orde Lama, Orde Baru, reformasi ketika dibuka kerannya adalah masalah khilafah ini tadi. Khilafah adalah sebuah apabila dimaknai ada dua. Pertama dimaknai sebagai kepemimpinan, yang kedua adalah sistem pemerintahan. Para ulama selama ini menggunakan makna yang pertama, kepemimpinan. Kemudian ada segelintir orang yang memaksakannya sebagai sebuah sistem pemerintahan. Tetapi sistem pemerintahan seperti apa, mereka sendiri masih ngambang, masih tidak tahu seperti apa. Coba tanyakan kepada orang-orang yang mendakwahkan atau mereka yang mempropagandakan khilafah, tanya saja sistem pemilihan pemimpinnya seperti apa, pemilu atau turun-temurun seperti dinasti atau seperti apa. Mereka tidak akan pernah, mereka pasti akan menggeleng ketika ditanya sistem pemilihannya seperti apa, sistem pemerintahannya gimana, mulai dari RT sampai presiden itu apakah tingkatannya sama, ada RW, ada kadus, ada camat, ada bupati, ada gubernur, sampai ada presiden dan segala menteri-menterinya. Pasti mereka tidak akan pernah bisa menjawab. Itu kenapa pernah saya melihat tayangan di LC kalau tidak salah, Menko Polhukam dalam hari ini, yaitu Bapak Mahfud MD, itu sempat menantang. Saya nantang kalian semua untuk kita berdiskusi mengenai khilafah. Dan waktu itu ada selain khilafah adalah kafir, makna kafir. Karena memang sampai hari ini orang-orang yang mempropagandakan khilafah itu sangat menghindari diskusi ilmiah dan telaah akademis terhadap konsep khilafah yang mereka pahami. Ini nanti terlepas dari faksi-faksi yang ada loh ya. Antara khilafah versi Hizbut Tahrir dengan khilafah versi NII ini beda. Konsep pemilihan imam, amir atau khalifahnya. Antara khilafah antara Hizbut Tahrir dengan Islamic State Irak dan Syria atau ISIS itu beda. Cara konsep negaranya beda, cara memilih pemimpinnya beda, platform juga beda. Atau dengan Khilafatul Muslimin, Khilafatul Muslimin yang akhir-akhir ini viral, yang di Lampung pusatnya itu,
pun beda konsep konsep administrasi pemerintahannya, kemudian cara memilih amirnya, bahkan kalau Khilafatul Muslimin 2 orang saja bisa membeat seorang khalifah. Wah, itu dan itu di penjara, padahal kondisi di penjara gitu ya. Ceritanya begitu yang Baraja itu, amirnya hari ini. Ini ngeri kalau begini, bisa-bisa satu desa saja nanti ada puluhan khalifah nanti ya. Bayangkan perpecahan yang mungkin muncul dan menghadang di depan kita. Nah, yang kedua bisa diskusi ya. Nah, apa namanya? Ini yang terjadi hari ini masalahnya. Ini yang terjadi hari ini yang saya kira ini sudah sangat parah sekali, gitu. Sudah sangat parah sekali kejadiannya. Jadi, nah yang selanjutnya selain misalnya dia itu terkait dengan uh, khilafah. Nah, khilafah nanti kaitannya dengan kita turunan yang selanjutnya, mabuk agama atau Islamokholik yang saya sebut. Mereka mabuk Islam. Apa-apa harusnya Islam. Yang kedua dari selain sekte di bidang uh, birokrasi pemerintahan, aja juga dalam ideologi agama yang ini sudah sejak lama. Ini mulai perang salib 2 ke belakang ke sini sampai dibawa oleh kolonialis Belanda dan ini dirawat dirawat baik terhadap korbannya ya, korbannya dengan memanfaatkan status sosial mereka maupun oleh orang-orang yang berpaham yang kontraproduktif terhadap penjajahan itu sendiri. Apa itu? Yaitu ideologi di dalam Islam yang disebut dengan Wahabi, yang mereka bercirikan adanya purifikasi atau pemurnian agama Islam. Mereka selalu memurnikan ini, mereka doktrinnya adalah kembali kepada Quran dan hadis. Dan ini sudah saya berkali-kali saya katakan bahwa dalam Islam kita tidak kembali kepada Quran dan hadis. Tidak. Kenapa ya? Kita nggak pernah pergi. Kenapa kita harus kembali? Tetapi konsep dalam Islam adalah berangkat dari Quran dan hadis. Oleh karena itu kita membutuhkan perangkat-perangkat untuk bisa berangkat dari Quran dan hadis. Apa perangkatnya? Ada ilmu alat, ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, ada ilmu macam-macam ilmu. Quran saja itu setidaknya ada 8 ilmu untuk memahami Quran. Hadis ada sekitar 6 atau 7 ilmu untuk menguasai hadis. Untuk benar-benar bisa seorang mengupas hadis. Belum lagi ilmu-ilmu agama yang lainnya, belum lagi nanti fikih, belum lagi dan sebagainya. Apalagi nanti fikih dibagi lagi. Ada yang muamalah, ada yang jinayah, ada yang siasah dan lain sebagainya. Nah ini penting untuk dipahami bersama. Mabuk agama seperti ini, kemudian purifikasi ini bukannya tidak menimbulkan korban loh ya. Adanya tragedi Minha, kemudian sampai pemimpin pada waktu itu di daerah Hijaz itu menyingkir, ada yang ke Yaman, kemudian ke Nusantara, ada yang dari Yaman, kemudian ke Irak, ke Kamboja, kemudian ke Indonesia yang akhir-akhir kita kenal dengan Alawiyin itu. Itu adalah korban-korban dari tragedi Minha itu. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan tragedi Palestina kemarin, sebetulnya mereka ini memiliki misi, seharusnya memiliki misi. Jika orang-orang Israel Yahudi itu memiliki misi Zionis untuk merebut Palestina dari Israel, dari orang-orang Arab, karena memang pada prinsipnya daerah Palestina itu dulunya dihuni oleh bangsa Yahudi, kemudian kedatangan bangsa Arab dan mereka berusaha merebut kembali dan sehari ini sukses. Bahkan itu dan mengatakan dari tahun 2016 itu sukses menghapus Palestina dari peta dunia. Seharusnya orang-orang Alawiyin ini pun memiliki misi yang sama. Mereka merebut Hijaz sebagai bentuk kehormatan mereka, harga diri mereka terhadap Bani Saud yang hari ini berkuasa. Skip ya, itu terkait dengan politik dan aksesnya. Kemudian ketika kita berbicara Islamokholik hari ini, ya selain berbicara Wahabiyah tadi itu yang kemudian mereka bilang purifikasi semuanya itu dianggap kembali ke sunnah. Sementara untuk kembali ke sunnah mereka tidak memiliki perangkat yang cukup. Mesin waktu yang cukup untuk kembali ke zaman Rasul itu tidak cukup. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya memunculkan pemikiran-pemikiran yang nyeleneh akhir-akhir ini yang saya katakan tadi itu hulu. Ya hulu itu ya berlebihan di dalam beragama. Hal yang paling menggelitik dan memalukan menurut saya itu adalah ketika kemarin itu selain negara Islam ya itu paling memalukan dan memakan korban jiwa ya, ada NII, Kakak Muzakar,
kemudian dan lain sebagainya, negara Islam dengan segala faksinya turun ke sini, negara Islam ini kemudian diadopsi tadi ideologi, ada Hizbut Tahrir, kemudian itu kan orang-orang yang mampu agama, yang tidak terima mereka dengan fakta sejarah, dengan fakta sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Mereka nggak terima dan mereka nggak mau tahu, Ada Khilafatul Muslimin, ada Majelis Mujahidin, ada apa namanya, FPI, Front Pembela Islam. Nah ini pembela apa pembelah ya. Nah ini karena platform mereka dari ADRT itu jelas itu mendirikan Khilafah Islamiyah, dan sempat ada beberapa video yang menyatakan para pimpinannya baik dengan ISIS, dan ini nggak bisa dipungkiri fakta ini dan bukti banyak. Kemudian ada lagi apa namanya, selain pimpinan yang Santos yang sudah dihabisi oleh TNI itu, ya Majelis Mujahidin Timur itu sempalannya, ada Khilafatul Muslim yang sudah saya sebutkan tadi. Nah ini adalah ekses. Sampai kemudian yang paling memalukan ada lagi kemarin itu jilbab halal. Ya. Jilbab halal itu salah satu produk, inisialnya ZY. Ya. Mungkin yang mak-mak tahu ya. Jadi merek ZY itu ada, mereka pasang banner di kota saya, di Purwokerto itu ada. Ya, besar di salah satu apa nadinya jalan kota itu, jilbab halal. Hari ini yang memalukan juga ya, nanti saya juga kita perlu mengkritik MUI. Ada kulkas halal, itu sempat beredar dan ada fotonya beredar. Tapi ini memang perlu diinvestigasi lagi. Tapi itu ada kulkas halal. Sampai yang hari ini kemarin beberapa hari lagi buah itu di sertifikasi halal. Gini loh ya. Sebetulnya dalam Islam itu semuanya boleh, semuanya halal, kecuali yang diharamkan. Kecuali yang diharamkan, semuanya boleh, kecuali yang diharamkan. Termasuk apapun itu nanti bentuknya. Nah makanya sebetulnya apabila kita melihat kinerja MUI, saya tidak paham apa yang menjadi dasar MUI itu untuk melakukan stempel halal. Seharusnya MUI ini yang dilakukan adalah stempelisasinya atau sertifikasinya ada sertifikasi haram, bukan halal. Kenapa? Ya kalau misalnya halal semuanya disertifikasi, sementara sertifikasi itu membutuhkan registrasi yang berbayar, dan itu harus ada registrasi setiap tahun, penyegaran izin itu bahkan setiap tahun 5 tahun sekali, intinya harus ada penyegaran izin yang itu berbayar. Ini udah motifnya ekonomi, dan ini bermasalah, ini menyusahkan pedagang kecil. Ya bukan pedagang kecil, menyusahkan dunia usaha di Indonesia, menyulitkan atas nama agama, atas nama legitimasi ulama. Yang terkadang MUI sendiri kemarin belepotan ketika menerangkan agama. Ini masalah dan pemerintah harus peka ini, dan masyarakat apalagi harus kritis terhadap hal ini. Ya, sertifikasi itu harusnya sertifikasi haram. Makanya karena ada sertifikasi haram ini, maka MUI wajar apabila kalau yang dikembangkan ada sertifikat haram, maka MUI wajar kalau nantinya punya satgas pemburu barang haram. Ya kan, yang ternyata katanya tidak bersertifikasi dan dianggap halal, atau barang haram kok diedarkan secara liar, ini bisa dicekal dan bisa dipidanakan menurut saya. Bukan hanya ditutup usahanya, tapi dipidanakan pemilik dan segala tentakel yang menyebarkan produk ini. Sekali lagi yang dikembangkan adalah produk sertifikasi haram, bukan halal. Kalau halal semuanya halal, permasalahan itu berbayar. Nah, ini kan jadi ketawaan gitu ya. Nah selanjutnya ada kulkas halal, ada jilbab halal, kemudian ada sertifikasi halal, ya yang seharusnya sertifikasi haram. Ini pemikiran menurut saya. Nah yang keempat kemarin itu ada lagi klepon, ya klepon. Ini lucu gitu loh, ini lucu. Jadi ada klepon yang sunnah, karena klepon itu termasuk makanan bid'ah. Wah, terlepas dari siapapun yang pertama kali ada di situ, Abu Ikhwan, Abu Ikhwan Al-Aziz sebenarnya tidak salah, masih dicari atau dia memang sudah menghilangkan diri dan sedang diburu. Siapa pengunggah pertama kali membuat viral? Tapi di sini mengenyakkan kita, seharusnya menyadarkan kita bahwa waktu itu ada selain kelepon sunnah dan kelepon bid'ah dan kurma sunnah, ya kan? Ada berkembang juga bakso khilafah, ada. Anda cari itu di Facebook ada. Jadi bakso khilafah, kemudian
warung-warung khilafah, warung tauhid seperti itu orang-orang yang menjual agama. Saya yakin, apalagi ketika berdagang beriku mereka dia katakan nanti ada infaknya, ada ini dipancing dengan hal yang seperti itu tanpa memunculkan profesionalitas pekerjaan, tanpa memunculkan apa cita rasa yang memang sesuai spesifikasi memang harus dijual, mulai dari layanan, produk, kemudian pasca jual, promosi dan sebagainya yang lumrah lah ketika berbisnis tanpa harus menjual agama. Ya, ya ini saya kira hal-hal ini sudah sangat fatal sekali di tengah-tengah warga negara di tengah warga negara Indonesia atau rakyat Indonesia ini sudah fatal dan ini pembodohan. Ini pembodohan yang menurut saya pemerintah dan ulama dalam hal ini karena MUI menurut saya seperti tadi dengan beberapa kali masuk angin mulai dari sertifikasi kulkas, kemudian ada lagi rencana buah di sertifikasi halal, dan ada lagi kulkas, buah, jilbab halal, kemudian ada produk yang seperti itu. Saya pikir ini perlu dievaluasi. Ya kapasitas, perlu ada tes. Jadi itu seharusnya bukan representasi ormas, tapi representasi ulama. Harus ada tes yang ketat di sana. Harus dari mulai pusat sampai apa namanya turunnya sampai ke kabupaten. Ini harus ada ujian yang ketat di sini dengan spesifikasi keilmuan yang mantap. Bukan hanya asal comot perwakilan dari ormas, masuk angin. Ya, dan korbannya siapa? Masyarakat Indonesia. Dan ini banyak fatwa-fatwa yang memang debatable. Yang hari ini seperti sampai apa namanya? Seperti dalam dunia perbankan dan sebagainya. Nah, ini fenomena apa namanya? Islamoholik, ya, mabuk agama Islam. Dan ini mohon maaf bagi mungkin umat beragama lainnya kalau ada yang begini ya setiap agama itu menyimpan potensi radikalisme, ya itu pasti, ya, dan kita bisa diskusikan itu secara akademis. Tapi karena mayoritas di sini adalah agama Islam, maka jangan kaget. Kita lihat, kita masih beruntung. Lihat sana Timur Tengah, yang satu bangsa pecah. Intinya apa di situ adalah imperialisme modern, neo imperialisme, menghancurkan sebuah bangsa dan untuk mengeruk sumber daya yang ada. Nah, terakhir pesan saya, apapun itu masalah Islamoholik yang ada, mabuk agama yang ada, mereka orang-orang yang tidak suka dengan negara kita aman, negara kita ini maju, ya, mereka akan melakukan beberapa hal untuk menghapus kita dari diri kita. Yang pertama, orang-orang para penjajah itu, neoimperialisme itu, mereka akan menghapuskan sejarah kita. Sekarang hari ini banyak orang nangis-nangis kehilangan sejarah. Bahkan dulu kemarin itu sempat ada orang yang diperjuangkan untuk menjadi pahlawan Indonesia yang ketika dicari kuburannya udah nggak ada. Ya akibat korban seperti tadi, doktrinasi propaganda seperti tadi, kan memalukan. Yang kedua adalah selain menghapuskan kenangan kita terhadap masa lalu kita, sejarah kita, perjuangan kita, mereka melupakan, menghapus kita dari kepribadian kita, jati diri kita. Contohnya kemarin Klepon misalnya, di situ dihukumi ini makanan sunnah, makanan bid'ah. Ini pembodohan, ya, dan tidak perlu diteruskan. Cukuplah viral sehari 2 hari 3. Itu nggak usah diteruskan. Tapi ingat kesalahan mereka. Ingat kesalahan orang-orang yang ingin berusaha menghapuskan kita dari diri kita sendiri. Yang ketiga, buat mereka itu malu dan bangga dengan yang datang dari luar negeri. Buat mereka malu dengan diri mereka sendiri. Ini mulai dari Van der Plas, mulai dikenalkan kita, dan ini dibodohi kita oleh buku-buku sejarah, dan berusaha meyakinkan kita bahwa kita ini, leluhur kita adalah anisme, dinamisme. Nah, ini kan ngarang, ya, tanpa ada studi akademis yang cukup terkait dengan keyakinan asli bangsa Indonesia. Penyembah pohon, penyembah batu, dan penyembah kuda, seorang sangat primitif sekali. Padahal ketika Nabi Muhammad hidup, ya, kurun-kurun itu sekitar kerajaan Kutai Kartanegara, Sriwijaya, Majapahit itu sudah besar. Nah, ini kita bukan dari bangsa yang ecek-ecek gitu. Dan jangan bodohi dengan agama yang kita yakini selama ini. Dan saya pikir di sini ulama harus tegas, pemerintah juga harus tegas, jangan ragu. Nah, menurut saya kalau seperti Wahabisme ataupun khilafah, ideologi khilafah ini
pemerintah jangan menunggu adanya aksi makar secara fisik, jangan. Ini harus sudah mulai dikaji dan mulai harus dirumuskan tap empernya bagaimana kita melarang ideologi-ideologi asing dari luar, baik sosialis maupun pan-islamis yang berdampak buruk bagi ideologi kita, bagi bangsa kita. Dan kita bukan siapa-siapa, kita bangsa Indonesia. Dan kita punya ciri di situ. Mungkin pagi ini hanya begitu. Lain waktu kita sambung lagi untuk diskusi karena hal-hal yang seperti ini sedang berkembang dan patut dikhawatirkan ketika nanti hal-hal ini dibiarkan tidak tanpa adanya insight, tanpa adanya penawaran anti propaganda yang ada, banyak orang yang akan dikorban. Mungkin itu dulu. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.